Saat ini kita akan mengikuti Simposium 7 di Paralel Room 1 oleh para speaker kita. Untuk speaker yang pertama, yang terhormat, Dr. Prayudi Santoso, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, Vinasim, Magister Epidemiologi, yang akan membawakan materi TB MDR, diagnosis dan tata laksana terkini TB MDR. Kemudian dilanjutkan untuk speaker kedua yang terhormat, Dr. Mira Yulianti, spesialis penyakit dalam, yang akan membawakan materi berjudul update pada tata laksana pneumonia, CAP, dan HAP. Simposium 7 akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Arto Yuwono Suroto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, Vinasim, FCCP. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Arto Yuwono Suroto, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, Vinasim, FCCP. Beliau bekerja sebagai Kepala Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Respirasi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUP RSHS tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Tim Tuberkulosis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dari tahun 2012 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Koordinator Program Pendidikan SP2 Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUP RSHS dari tahun 2014 sampai 2018. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Instansi Rawat Jalan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung tahun 2014 sampai 2017. Kemudian beliau sebagai Kepala Departemen atau KSM Ilmu Penyakit Dalam FK Unpad RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga sebagai Ketua Subkomite Kredensial Komite Medik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dari tahun 2020 sampai sekarang. Beliau juga aktif dalam berbagai program kesehatan nasional dan juga mempublikasikan banyak karya tulis ilmiah. Baiklah, kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Sari untuk introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para senior dan sejawat sekalian. Baik, di kesempatan yang baik ini kita punya dua pakar ya yang akan membawakan, satu mengenai TB MDR, yaitu Dr. Prayudi Santoso, SPPDKP, kemudian satu lagi adalah mengenai update pada tata laksana pneumonia, Dr. Mira Yulianti, SPPDKP. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin kita bisa mulai dengan bicara pertama itu Dr. Prayudi, tapi mungkin bisa ditayangkan sedikit itunya apa, CV-nya ada atau tidak ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Di slide saya ada Dr. Arto. Ada slide ya. Oke, baik. Kita mulai aja. Silakan, saya persilakan Dr. Prayudi, waktunya 20 menit, silakan. Ya. Terima kasih Dr. Arto sebagai moderator pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya izin share ya, Dok ya. Share screen. Sudah kelihatan ya, Dr. Arto? Ya. Ya, kelihatan jelas. Ya, saya rasa jelas ya. Ya. Yang saya hormati profesor, guru-guru saya dan teman sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya mendapat tugas dari Pak Bi, yaitu tentang diagnosis dan tata laksana terkini TB MDR. Mungkin sebagai prolog, semua kita sudah setuju bahwa TB itu masih menjadi masalah di Indonesia, masalah dunia dan Indonesia. Mulai dari masalah diagnostik dan tata laksananya. Mungkin kita lihat, ini adalah suatu, maaf ya, sebentar.
Iya. Nah, ini adalah satu algoritma yang baru dikeluarkan oleh Kemkes tahun lalu, di mana pada algoritma ini mementingkan sekali itu ada yang disebut dengan diagnostic rapid molecular test atau yang kita kenal dengan tes cepat molekuler atau GeneXpert atau expert MTBRIF. Kalau kita lihat penggunaan rapid molecular test ini menjadi suatu revolusi diagnostik dalam hal TB. Kenapa? Karena dengan rapid molecular test ini adalah suatu tes yang sangat sensitivitinya tinggi dan spesifitas juga tinggi. Kita lihat dari hasil ini kita bisa mendeteksi suatu apakah seseorang itu menderita TB, kemudian mengetahui apakah resisten dengan rifampicin atau tidak. Nah, kalau kita lihat, kalau seseorang itu terdeteksi MTB positif rifampicin resistant, maka langkah selanjutnya adalah men-screening. Apakah pasien tersebut bisa kita gunakan short-term regimen atau individualist drug regimen, atau kita sebut longer treatment. Nah, kenapa? Karena kalau jika ada resisten fluoroquinolone, tidak boleh digunakan short-term regimen, harus digunakan longer treatment. Karena itu dilakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan second line probe assay. Jika tidak resisten quinolone, dapat kita berikan short-term regimen. Nah, para teman sejawat yang saya hormati, ternyata tidak semua tempat mempunyai atau memiliki fasilitas GeneXpert ini. Jadi kalau tempat-tempat yang belum memiliki fasilitas GeneXpert atau expert MTBRIF ini, masih dibolehkan memeriksa dengan BTA. Tetapi jika pasien tersebut merupakan presumptif TB, TB MDR, misalnya sudah menggunakan pengobatan TB sebelumnya, pasien dengan riwayat kontak erat dengan pasien TB RO atau pasien HIV, diusahakan semungkin kemungkinan ini dilakukan pemeriksaan tes cepat molekuler. Apakah dengan sekutu berjalan, jadi dikirim ke fasilitas yang memiliki pemeriksaan GeneXpert ini. Ya. Nah, ini adalah suatu pemeriksaan yang revolusi diagnostik yang saya katakan tadi. GeneXpert ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan dengan hasil cepat, yaitu kira-kira 1 jam 45 menit. Di mana hasilnya kita bisa lihat, bisa mendeteksi TB, apakah MTB detected, kemudian apakah rifampicin resisten atau tidak. Jadi ada 1 kali pemeriksaan, 2 hal yang bisa kita ketahui langsung. Nah, ini adalah istilah-istilah, mungkin ini sebagai review saja. Semua kita ketahui ini adalah satu drug TB sensitif. Nah, jika terdapat satu resisten terhadap satu obat, kita sebut monoresisten, misalnya rifampicin resisten atau isoniazid resisten. Nah, MDR itu apa? MDR itu adalah resisten terhadap harus keduanya, rifampicin dan isoniazid. Dan kita ketahui rifampicin dan isoniazid ini adalah obat yang paling utama dalam pengobatan lini pertama, obat TB. Ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan extensively drug resistant. Ini adalah terminologi lama, di mana SDR adalah resisten MDR plus resisten terhadap fluoroquinolone dan salah satu minimal obat suntik injeksi. Nah, mulai tanggal bulan Oktober 2020, WHO mengeluarkan melonsing suatu istilah definisi baru, diupdate di XDR definition, di mana ada yang disebut dengan pre-XDR dan ada yang disebut dengan XDR-TB. Apa itu pre-XDR? Pre-XDR adalah MDR-TB plus resisten pada satu quinolone. Fluoroquinolone yang dipakai untuk saat ini TB adalah levofloxacin atau moxifloxacin. Kita tidak menggunakan lagi ofloxacin. XDR-TB adalah pre-XDR plus resisten salah satu minimal dari golongan grup A. Jadi ini adalah suatu grouping yang dilakukan oleh WHO, di mana tahun 2018 di launching ada grup A, grup B, grup C untuk second line drug. Di mana adalah grup A itu adalah grup yang paling poten untuk pengobatan TB dan menjadi core drug-nya, yaitu levofloxacin dan bedaquiline, dan linezolid. Jika salah satu resisten terhadap apakah itu resisten bedaquiline atau linezolid, maka kita sebut itu adalah satu XDR. Jadi ini ada definisi baru menggantikan definisi sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat ini adalah bagaimana mekanisme terjadi resistensi obat. Ini adalah secara sederhana sekali. Jadi seperti kita ketahui, jika satu pasien terkena TB, maka secara natural sudah
terjadi mutasi genetik spontan terhadap obat-obat tertentu. Nah, mutasi genetik spontan ini akan resisten terhadap obat tersebut. Karena itu, kalau kita memberikan pasien TB hanya dengan monoterapi, misalnya dengan salah satu obat saja, nah, kuman yang sensitif terhadap obat tersebut akan mati, tetapi yang MTB resisten terhadap obat tersebut akan hidup dan berkembang biak. Sehingga ada yang kita sebut dengan seleksi dan pengandaan. Dan ini akan menjadi sumber penularan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang faktor berperan dalam resistensi itu? Dikatakan resistensi MDR-TB ini adalah sebenarnya fenomena buatan manusia. Artinya, dalam hal ini provider kesehatan adalah petugas kesehatan. Jadi faktor-faktor berperan adalah petugas kesehatan, pasien tersendiri, dan kemungkinan kalau ada masalah dalam pengadaan obat, yaitu program TB. Yang pertama kita lihat, petugas kesehatan mulai dari kita, mungkin diagnosis kita tidak tepat, sehingga manajemennya tidak tepat, regimen pengobatan yang tidak tepat, ya, dosis, jenis, jumlah, dan waktu pengobatan juga tidak adekuat, sehingga menyebabkan mengkreat resistensi, dan edukasi pasien dan keluarga kurang baik. Sehingga pasien tidak mematuhi anjuran petugas kesehatan, tidak teratur minum obat, dan menghentikan pengobatan sendiri sebelum waktunya karena merasa sudah sembuh. Dan ada poin yang lain yaitu gangguan penyerapan obat. Ini berhubungan dengan farmakokinetik obat, yaitu ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Biasanya hal ini kita pertimbangkan pada pasien-pasien yang mengalami malnutrisi sehingga terjadi gangguan penyerapan obatnya, atau cara minum obat yang tidak benar. Kemudian program TB itu jika terjadi persediaan obat TB yang kurang dan kualitas obat TB yang rendah. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di Indonesia seperti ini. Nah, kita lihat siapa yang presumptif TB MDR itu. Presumptif TB MDR adalah pasien yang bergejala TB, yaitu batuk lebih dari 2 minggu dan memenuhi 12 kriteria. Awalnya Kemkes membuat 9 kriteria, kemudian dengan adanya program MDR TB, kemudian pasien TB MDR sudah selesai pengobatan, dan pasien-pasien yang selesai pengobatan ini, kalau pasiennya putus obat, atau gagal, atau sudah sembuh dan relapse, itu juga menjadi kriteria presumptif TB MDR. Kita lihat apa saja suspek TB MDR itu. Ini adalah 9 kriteria yang dibuat oleh Kemkes pada waktu awal. Yaitu kalau kita lihat, kriteria 1-7 adalah pasien-pasien yang sudah pernah berobat TB, kemudian apakah itu selesai pengobatan, kemudian kambuh, kita sebut relapse, atau selesai pengobatan, kemudian tidak menyelesaikan pengobatan, atau kita sebut treatment loss follow-up, atau gagal dalam pemberian obat tersebut. Nah, ini adalah kasus 1-7. Nah, kasus 8 adalah kontak erat dengan pasien confirmed TB MDR, yang kita sebut dengan primary MDR. Jadi pasiennya tidak pernah mengalami pengobatan TB sebelumnya. Atau kasus 9, kasus TB HIV yang tidak respon pengobatan TB-nya. Jadi ini adalah kriteria gagal, semua mungkin kita sudah tahu, bersih pemeriksaan tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan ke-5 atau lebih selama masa pengobatan. Ini jika kita berikan kategori 1, atau putus obat, atau treatment loss follow-up, atau kita sebut juga dengan drop out. Pasien mulai pengobatannya atau pengobatan terputus selama 2 bulan terus menerus atau lebih. Nah, ini adalah kriteria yang saya sebutkan tadi. Setelah program MDR TB berjalan, ternyata ada pasien-pasien TB RO yang gagal pengobatan, pasien TB resisten obat yang kambuh, dan pasien TB RO yang kembali setelah putus obat. Nah, kita lihat bagaimana update pengobatan untuk drug resistant tuberculosis. Kita lihat WHO sejak tahun 1996 sudah mengeluarkan beberapa guideline, mulai 2000, 2006. Saya pikir untuk pengobatan TB MDR ini sangat cepat perkembangannya, malah kita katakan cukup masif perubahannya. Dalam 1 tahun mungkin bisa terjadi beberapa perubahan. Dan ini berdasarkan penelitian, meta-analisis, studi-studi yang ada di dunia. Kita lihat yang terakhir itu WHO juga mengeluarkan guideline tentang tuberkulosis. Ada beberapa modul treatment, screening, dan diagnostik. Dan saya pikir Indonesia, negara kita cukup cepat mengadaptasi program WHO ini. Nah, kita lihat bagaimana kronologis pengobatan TB RO di Indonesia.
Kita lihat pengobatan TB RO di Indonesia mulai tahun 2009, di mana kita masih menggunakan obat suntik waktu itu adalah base-nya adalah kanamisin dan kapromycin. Kanamisin, etonamid, levofloxacin, sikloserin, piracenamid, etambutol, kemudian dilanjutkan etonamid, levofloxacin, sikloserin, piracenamid, etambutol. Nah, ini adalah standardized regimen. Semua pasien kita berikan seperti ini, ya. Nah, kemudian tahun 2015 mulai diperkenalkan bedaquiline, clofazimine, dan linezolid. Nah, tahun 2017 mulai diperkenalkan lagi shorter regimen, tetapi masih memakai dasar suntik base kanamisin atau kapromycin. Nah, kemudian tahun 2018 diperkenalkan all oral regimen. Apakah itu shorter regimen? Kemudian berkembang menjadi all oral menjadi longer treatment. Ya, kita lihat ini regimen pengobatan resisten TB di Indonesia. Di all oral shorter regimen semua tanpa menggunakan obat suntik. Dan saya pikir ini buat pasien pasti lebih nyaman karena tidak perlu suntik yang mungkin bagi banyak orang menjadi masalah, ya. Dan ini ada all oral longer regimen. Nanti kita lihat kenapa kita sebut shorter regimen, karena kurang dari 1 tahun. Total treatmentnya adalah 9-11 bulan, sedangkan all oral longer regimen itu 18-24 bulan. Ya. Nah, kita lihat ini pengobatan, kita lihat dahulu STR, pengobatan jangka pendek. Nah, semuanya ini ada di buku petunjuk teknis penatelasan tuberkulosis resisten obat. Dan ini banyak memberi kontribusi, termasuk juga dari PAPI, yaitu Dr. Arto ikut memberi kontributor dalam pembuatan petunjuk teknis ini. Nah, ini adalah suatu flowchart di mana kita dapat melakukan tracing kriteria pengobatan TB-RO paduan jangka pendek tanpa injeksi. Nah, tujuan akhirnya apakah paduan tersebut paduan standar jangka pendek atau paduan jangka panjang? Kita lihat bagaimana caranya. Kita harus assess pasien ini. Apakah eligible untuk kriteria jangka pendek atau jangka panjang? Saya lihat. Jadi kalau pasiennya sudah terbukti TB rifampicin resisten, kita lakukan pemeriksaan 2 uji contoh berkualitas baik. Yang pertama kita lakukan dengan LPA, kemudian kita lakukan pemeriksaan kultur resistensinya. Kita harapkan hasil LPA ini tersedia dalam waktu 7 hari. Secara program, kalau tidak ada hasil sampai 7 hari, pengobatan tetap dimulai dengan cara anamnesis apakah tersebut ada kemungkinan resisten penolong atau tidak. Karena LPA, hasil LPA yang kita harapkan adalah apakah pasien ini resisten penolong atau tidak, berdasarkan laboratorium. Nah, dilakukan pengkajian riwayat pasien. Yang pertama, tidak resisten terhadap fluoroquinolone, tidak ada kontak dengan pasien TB atau pre-XDR, tidak pernah mendapat OAT lini kedua selama lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 bulan akan meng-create proses resistensi terhadap obat tersebut. Tidak ada resistensi atau dugaan tidak efektif terhadap OAT paduan jangka pendek. Ya. Pasien hamil tidak boleh menggunakan short-term regimen ataupun menyusui. Bukan kasus TB paru berat, ya. Kemudian bukan kasus TB ekstra paru berat. Nah, ekstra paru berat adalah meningitis pada TB tulang, spondilitis, miliar, perikarditis, abdomen. Jadi yang boleh menggunakan short-term regimen adalah jika limfadenitis TB atau efusi pleura. Selain itu adalah menggunakan longer treatment. Nah, nanti kita lihat apa itu kriteria TB paru berat. Nah, kemudian jika pasien tersebut mengalami intoleransi dalam pengobatannya, tidak bisa mentoleransi efek samping obat, maka tidak boleh menggunakan short-term regimen, harus pindah ke longer treatment. Nah, kita lihat, ini definisi kasus TB paru berat. Definisinya adalah lesinya sangat lanjut, atau terdapat kavitas di kedua lambung paru. Nah, lesi sangat lanjut itu adalah luas lesi melebihi lesi lanjut sedang. Nah, lesi lanjut sedang adalah ini. Luas infiltrat berupa bercak, tidak melebihi luas 1 paru, dan bila ada kavitas kurang 4 cm.
bila ada konsolidasi tidak melebihi dari 1 lembus. Jadi kalau melebihi dari lesi lanjut sedang masuk ke dalam lesi lanjut, sangat lanjut. Lesi sangat lanjut harus menggunakan longer treatment. Nah, ini adalah pemeriksaan awal dan monitoring. Kita lakukan pemeriksaan fisik, konseling, kita timbang berat badannya, screening neuropati perifer, kemudian screening fungsi penglihatan, screening psikiatri, ya. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang, mulai ronsen dada, fototorak, EKG, darah perifer lengkap, kemudian fungsi hati, elektrolit, fungsi ginjal, asam urat, gula darah puasa, SHS, karena ada obat tertentu yaitu PAS dan etonamid itu menyebabkan hipotiroid. Pasien dilakukan tes kehamilan dan tes HIV. Nah, ini adalah paduan pengobatannya. Kalau kita lihat, ini bedakuline kita berikan selama 6 bulan, kemudian kita lakukan obat yang lain bisa 4 bulan atau 6 bulan, tergantung dari konversinya. Jika sesudah 4 bulan menjadi konversi, maka pengobatannya menjadi 5 levofloxacin, clofazimine, desonid, ethambutol. Apa itu konversi? Konversi adalah hasil pemeriksaan mikroskopis BPA dari positif menjadi negatif pada 2 kali pemeriksaan berturut jarak 30 hari. Dihitung pada awal pertama kali mengalami negatif. Ya. Nah, kalau sampai 6 bulan tidak terjadi konversi, maka pengobatan tersebut kita akan gagal pengobatan. Dan pasien harus pindah ke longer treatment. Nah, komposisi paduan jangka pendek ini merupakan standar pengobatan tidak dapat dimodifikasi. Boleh diganti etonamid. Waktunya 3 menit lagi, Dr. Praydi, maaf. Ya, boleh ya. Dan protonamid diperlukan dengan timoxifloxacin. Ya. Nah, bagaimana prinsip pemilihan obat FTD MDR jangka panjang? Kita lihat ada yang disebut dengan core drug. Kenapa disebut core drug? Itu bersifat multisida aktivitas yang bagus, sterilizing activity bagus, dan dapat mencegah resistensi. Nah, ini adalah fluoroquinolone dan bedaquiline. Karena itu obat ini menjadi core drug untuk pengobatan TB MDR. Kita lihat, ini adalah pengobatan obat yang digunakan oleh TB MDR atau sekalian drug. Paling baik adalah obat yang bersifat aman, toksisitas berkurang, efektivitasnya bagus. Jadi kelompok levo dan bedaquiline ini termasuk kelompok ini. Nah, ada satu obat linezolid itu efektivitasnya baik sekali, tetapi toksik karena menyebabkan mielosupresi. Nah, bagaimana merancang regimen jangka panjang TB MDR? Ini kriterianya kebalikan dari TB STR atau short term regimen. Nah, kita mulai dengan 5 obat yang diberikan efektif dan setidak 3 obat setelah bedaquiline di stop. Jadi pengobatannya dia adalah grup A, semua kita ambil, 2 grup B kita ambil. Jika tidak munih, kita turun ke grup C. Dan setelah diberikan minimal 3 obat. Idealnya grup C diurutkan. Kita lihat, ini grupnya, kita lihat maksudnya ini levofloxacin, bedaquiline semuanya. Bedaquiline, levofloxacin, linezolid masuk, kemudian clofazimine, clofazimine. Ini sudah 5 obat, dilanjutkan dengan sisanya tanpa bedaquiline. Ya. Nah, kita lihat ini bagaimana merancangnya. Ini levofloxacin selangkah 1 obat saja. Bedaquiline, linezolid kita gabung 2 obat ini, kemudian clofazimine, clofazimine, kedua obat. Nah, kalau tidak muni dari 5, kita boleh pilih. Langkah keempat adalah pilih dilamanid, desonid, atau ethambutol. Ya. Tapi menurut program idealnya urutannya adalah ethambutol dulu, dilamanid, dan desonid. Kemudian yang terakhir kita pilih etonamid atau PAS. Ya, dalam hal ini sebelumnya penggunaan amikacin dan streptomycin. Ya. Nah, ini contoh-contohnya mungkin bisa dibaca. Nah, waktu pengobatan cukup lama, waktu konversi plus 16 bulan. Jadi kalau konversinya, kalau tidak boleh pengobatan kurang dari 18 bulan. Jadi pengobatan antara 18 sampai 24 bulan. Monitoring sama dengan jangka pendek, cuma ada hal yang khusus untuk jangka panjang adalah kita harus periksa albumin untuk dilamanid. Ya. Karena dilamanid sangat berdekatan dengan albumin. Ada audiometri pada penggunaan injeksi amikacin dan streptomycin. Nah, ini kita inisiasi pengobatannya, desentralisasi, artinya pengobatannya dapat kita berikan sesuai dengan tempat daerah domisili yang paling dekat. Kalau berdekatan di puskesmas, kita kirim ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pasiennya adalah rawat jalan, outpatient, kita harus berikan informasi dan edukasi.
kita kontrol ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat atau yang dipilih oleh pasien, monitor klinis laboratorium. Jika perlu pendampingan perigrup. Perigrup adalah biasanya pasien-pasien yang mantan TB MDR. Kita monitor efek samping obat. Jadi kita ketahui pengobatan TB MDR tidak hanya sekedar pemberian obat. Justru efek samping obat cukup menonjol dalam masalah ini. Saya pikir peran internis sangat berperan dalam terutama monitoring efek samping obat. Pengobatan TB MDR akan berhasil jika kita dapat mengatasi efek samping obat. Jika ada efek samping berat, pasiennya dirawat. Ini slide terakhir, diagnostik TB MDR berdasarkan tes cepat molekuler atau kultur resistensi, tetapi WHO mengatakan rapid diagnostik itu yang sangat dianjurkan. Jelas kita semua setuju hasilnya sangat cepat. Dan penentuan pengobatan jangka pendek atau jangka panjang, perlu inisiasi dan follow-up pasien. Idealnya pengobatan dia adalah yang paling efektif, waktu cepat dan efek toksiknya minimal. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih, Dr.